Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama-tama puja dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kehidupan, nikmat yang tiada terkira, yang masih membangunkan kita dari tidur kita, dan mempersilahkan kita untuk mencari nikmat Allah di dunia ini, dan tentu saja kita tidak boleh melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam yang diberikan kepada kita semua itu adalah nikmat yang tertinggi dan terbesar, yang tidak bisa kita nilai harganya. Salawat dan salam tak pula lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sedang jamaah subuh rahimakumullah. Topik bahasan yang akan saya bahas pada kajian tentang Al-Qur'an ini ada beberapa, ya. Dan ini akan kita selesaikan insyaallah dalam beberapa kali pertemuan, tidak mungkin bisa dalam satu kali pertemuan, ya. Yang pertama, kita mengenal Al-Quran terlebih dahulu lah. Bagaimana Al-Quran itu, kenapa kok dinamakan Al-Quran, kemudian apa-apa saja yang ada di dalam Al-Quran, kodifikasinya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita coba lihat Al-Quran, hadis Nabi, dan hadis Qudsi. Ini ada perbedaan. Kita akan bahas masing-masingnya. Hadis Nabi seperti apa, hadis Qudsi seperti apa. Karena sumbernya sama. Al-Quran, hadis Nabi, hadis Qudsi juga sama. Datangnya dari Allah. Cuma treatmentnya yang berbeda. Jalannya berbeda. Cara penyampaiannya berbeda, redaksinya berbeda. Kemudian bagian yang ketiga adalah kita akan bahas sedikit tentang sejarah dan perkembangan Al-Quran. Pada bagian yang keempat, kita coba mengupas sedikit tentang cabang ilmu dan kebahasaan dalam Al-Quran. Jadi cabang ilmu Al-Quran apa-apa saja. Banyak Pak ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Al-Quran. Kemudian dari kebahasaannya seperti apa? Ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat, dan segala macam. Kemudian yang kelima, bagian yang kelima kita coba membahas sedikit nasakh dan mansukh. Bagian yang ini mungkin agak sedikit panjang karena ada satu perdebatan yang cukup alot di sini tentang nasakh dan mansukh. Nasakh itu adalah yang menghapus, nah mansukh adalah yang dihapus. Apakah memang ada? Ini ada dua perbedaan pendapat yang cukup kuat. Kemudian kita masuk pada bagian yang keenam adalah tafsir dan terjemah Al-Quran. Ada tafsir, ada terjemah, bedanya apa? Kemudian ada beberapa pandangan sekarang yang mengatakan bahwa bagaimana pendapat tentang tafsir lafziyah dan segala macam. Tafsir kata per kata. Bolehkah dia berdiri sendiri atau tidak? Ini yang kita coba lihat perbedaannya antara tafsir dan terjemah. Kemudian pada bagian yang ketujuh adalah kita coba bahas tentang adab terhadap Al-Quran. Bagaimana adab kita terhadap Al-Quran. Kemudian bagian yang kedelapan kita coba melihat fungsi dan peranan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ini sebenarnya main pointnya. Bagaimana menerapkan fungsi peranan Al-Quran itu dalam menjadi pedoman hidup bagi kita. Kemudian yang terakhir adalah komitmen seorang muslim terhadap Al-Quran seperti apa. Jadi Al-Quran itu tidak cukup hanya sebagai pegangan saja,
tidak cukup hanya kita simpan di saku kalau kita bawa kemana-mana, atau kita letakkan di dalam rak, atau kita pajang di rumah kita, ya. Tetapi kita harus punya satu komitmen bagaimana kita terhadap Al-Quran, ya. Bapak sedang jamaah subuh rahimakumullah, pada subuh kali ini kita hanya membahas masalah bagian yang nomor 1 saja, ya. Yaitu kita sedikit review, kenal sedikit tentang Al-Quran kita, ya. Saya yakin bapak-bapak yang bagian ini sudah khatam ini, sudah sangat kenal. Al-Quran itu secara etimologi berasal dari kata kerja qara'a, yang berarti dia telah membaca. Artinya Quran itu adalah bacaan. Bacaan itu pengertiannya adalah sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Jadi kalau disebut dengan Quran, kalau membaca Al-Qurannya cuma sekali, itu belum lengkap. Yang disebut dengan Quran itu adalah sesuatu yang dibaca itu berulang-ulang. Itulah sebabnya seorang muslim diminta untuk membaca Al-Quran itu berulang-ulang. Jadi nggak ada, sudah tamat, khatam 1 kali, udah selesai, nggak perlu baca lagi. Kalau ditanya, kenapa nggak baca Al-Quran? Udah khatam saya, waktu saya SD dulu. Enggak. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah bacaan yang berulang-ulang. Diminta untuk membaca berulang-ulang. Dalam ilmu manajemen itu ada yang disebut dengan repetisi. Repetisi itu adalah pengulangan-pengulangan. Yang pengulangan-pengulangan tersebut akan meneguhkan tekad. Ya, akan meneguhkan misi, akan meneguhkan visi. Kenapa kita diminta membaca di dalam surah, dalam iftitah, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itu setiap sholat, ya. Bagi yang baca iftitahnya itu, ya. Bagi yang baca iftitahnya itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Karena itu dibaca berulang-ulang dan kita paham artinya, maka lama-kelamaan kalimat itu akan merasuk ke dalam diri kita. Sama halnya dengan kita membaca Al-Quran. Walaupun kita nggak ngerti lah, sebagian kita nggak ngerti apa yang kita baca dalam Al-Quran, tetapi membaca Al-Quran itu akan menimbulkan rasa yang luar biasa. Pengulangan itu akan menimbulkan satu energi yang luar biasa yang bisa menggerakkan hati kita. Itu sebabnya Al-Quran itu bisa menggetarkan hati manusia. Karena dengan demikian kita sering membaca, maka hati kita akan menjadi halus. Di samping tentu saja ada nilai pahala yang kita dapatkan dari setiap kita membaca Al-Quran. Ini saya ambilkan satu definisi Al-Quran yang diambil dari kitab tafsir Muhammad Ali As-Sabuni. Ya. Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya, diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, dan dituliskan pada mushaf yang kemudian disampaikan pada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan satu ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Ini mushaf yang kita pegang sekarang, ya. Mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas, ya. Kita coba lihat kenapa Muhammad Ali As-Sabuni mendefinisikan Al-Quran seperti ini. Dasarnya adalah Al-Quran itu sendiri memberikan penjelasan tentang definisi ini. Al-Quran adalah wahyu Allah dalam bahasa Arab. Ini yang dari definisi Ali As-Sabuni tadi.
Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah itu artinya adalah wahyu Allah yang diturunkan dalam bahasa Arab. Terdapat dalam surat Asy-Syura ayat ke-7, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga dan segolongan lainnya masuk ke dalam neraka jahanam. Ini beberapa hal kita lihat di sini. Yang pertama, dalam ayat ini dikatakan bahwa demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab. Timbul pertanyaan kita, lantas kalau terjemahan itu Al-Quran bukan? Terjemahan itu Al-Quran bukan? Terjemahan Al-Quran, ya terjemahan, bukan Al-Quran. Walaupun di dalam ayat-ayat, di dalam itu ada ayat Al-Quran, tapi kalau terjemahannya adalah terjemahan. Jadi artinya apa? Kita tidak mendapatkan nilai pahalanya apabila membaca terjemahnya saja, tanpa membaca ayatnya. Ini yang mau saya sampaikan. Bahwa membaca terjemahan Al-Quran saja tidak cukup. Walaupun dari situ kita mendapatkan added value yang besar, nilai tambah yang besar, yaitu pengertian kita, karena kita tidak mampu berbahasa Arab. Bagi orang-orang yang tidak bahasa Arab bukan bahasanya dia, atau mereka tidak punya kemampuan dalam memahami bahasa Arab Al-Quran, maka nilai atau terjemahan itu punya nilai tambah yang besar buat dirinya. Tetapi Al-Qur'annya adalah tetap Al-Qur'an, bukan terjemahan. Kemudian, lantas bagaimana dengan Al-Qur'an tulisan Latin? Di dalam ayat ini jelas bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah yang diturunkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya tulisan sendiri. Memang ada yang mencoba untuk melakukan transliterasi. Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Saya kalau membaca transliterasi itu bingung saya. Kapan saya harus panjang membacanya? Kapan saya harus bisa membedakan antara zal, sod, sin, shin, sa? Membingungkan. Sementara Al-Quran itu sendiri sudah punya kaidah-kaidah sendiri. Kapan, bagaimana caranya kita membaca saktah kalau dalam transliterasi? Dhammah, bagaimana caranya? Bingung. Nah, makanya mungkin saya yakin di sini tidak ada. Di antara umat Islam masih ada yang membaca Al-Quran itu dengan pakai transliterasi. Ya, jadi yang dia baca itu adalah tulisan Latinnya, bukan tulisan Arabnya. Tahap pertama mungkin boleh, ya. Tahap pertama dalam tahap belajar, kalau belum bisa membaca Arabnya. Tapi harus ada usaha untuk mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Harus ada usaha untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'annya dengan mempergunakan tulisan Arabnya. Walaupun kita tidak mengerti bahasa Arabnya.
Tapi at least sekurangnya kita memahami itu. Kemudian ada lagi timbul pertanyaan. Lantas bagaimana kalau Al-Quran yang kita baca itu tidak seperti Al-Quran yang ada sekarang? Sekarang ini banyak jumlahnya, modelnya lain-lain, beda-beda. Ada yang besar ukurannya, ada yang kecil. Sekarang yang lebih modern lagi, baca Al-Quran pakai tablet atau pakai HP bahkan. Apakah itu Al-Quran? Apakah itu Al-Quran? Nah, yang harus kita pahami adalah Al-Quran itu bukan tulisannya, Pak. Ini bukan Al-Quran. Ini mushaf Al-Quran. Kenapa? Karena kalau ini yang kita sebutkan Al-Quran, maka Allah itu menurunkan Al-Quran seperti bayangan kita. Nurunkan pakai kertas. Jadi Al-Quran ini bukan, ini mushaf Al-Quran. Ini mushaf Al-Quran. Yang tertulis itu mushaf Al-Quran. Pertanyaan saya, pada waktu zaman Rasulullah, ada nggak yang begini? Nggak ada. Rasulullah mendapatkan wahyu itu dengan hafalan. Diturunkan oleh Allah langsung ke dalam hati Rasulullah. Kemudian Rasulullah membacakan kepada para sahabat. Para sahabat menghafal Al-Quran. Jadi nggak tertulis dulu sahabat. Menghafal, sebagian besar menghafal. Sebagian orang menuliskan Al-Quran. Kemudian, pada apa dituliskan Al-Quran itu? Al-Quran itu dituliskan pada pelepah kurma, pada kulit kayu, pada kulit kambing, atau kulit onta. Dituliskan Al-Quran. Bukan dalam bentuk seperti sekarang ini. Al-Qurannya tetap, tapi mushafnya berbeda. Al-Qurannya tetap, tapi tulisan medianya berbeda. Lantas apakah itu bukan Al-Quran? Al-Quran yang dihafal oleh para sahabat, yang dihafal oleh para hafiz dan hafizah. Letak Al-Qurannya bukan lagi di tulisan begini, tapi sudah ada di dalam hati dan di dalam pikirannya, dalam hafalannya. Lantas kalau kemudian para hafiz dan hafizah itu membaca Al-Quran dengan tidak melihat mushaf, kemudian dia tidak dapat pahala. Bukan begitu pengertiannya. Kita sering terjebak bahwa Al-Quran itu ya mushaf. Sehingga kalau berbeda dengan bentuk yang seperti ini, itu bukan Al-Quran. Zaman Rasulullah nggak ada bentuk seperti ini. Zaman Rasulullah, para sahabat itu membaca Al-Quran dengan hafalan, karena belum bisa nulis baca. Dengan hafalan. Mengajarkan pada orang lain juga bukan dengan tulisan zaman Rasulullah, tapi mengajarkan langsung dari suara ke suara. Diajarkan secara langsung. Baca, ajarkan. Baca, ajarkan. Bukan dengan tulisan. Karena pada saat itu belum ada tulisan. Kemudian ditulis dalam kulit unta atau kulit kambing. Kemudian setelah ada kertas, ditulis di atas kertas. Kemudian setelah itu ada lagi percetakan, maka dicetak Al-Qur'annya. Ini bukan ditulis, Pak, yang ada sekarang ini. Di zaman Rasulullah itu ditulis. Yang ini tidak ditulis, ini dicetak. Jadi, mushaf Al-Qur'an itu berubah setiap masa. Zaman sekarang Al-Qur'an bisa ditampilkan di layar TV atau di layar komputer, seperti halnya kita sekarang. Ayatnya adalah Al-Quran. Komputernya ya komputer. Yang lebih modern sekarang adalah pakai HP atau pakai laptop, pakai tablet misalnya. Apakah itu Al-Quran? Mushaf Al-Quran dalam bentuk yang lain dia. Al-Qurannya adalah tulisannya. Mungkin tidak sampai di situ saja. Saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan muncul Al-Quran yang bisa langsung di kacamata, barangkali. Karena tidak mustahil. Tidak mustahil.
Orang sekarang masih pakai HP, masih pakai begini, besok nggak pakai lagi, besok pakai kacamata, tekan tombol knop, di situ udah kebaca Al-Quran. Orang baca Al-Qurannya sambil begini aja, nggak perlu pakai begini lagi. Why not? Kenapa enggak? Tapi esensi Al-Qurannya adalah dia tetap membaca Al-Quran. Para hafiz dan hafizah tidak perlu lagi Al-Quran, dia tetap membaca Al-Quran. Dia bisa membaca Al-Quran di atas bus, di atas kereta, di mana saja. Kenapa? Al-Quran sudah ada di sini dan sudah ada di kepalanya. Ini esensi Al-Quran yang harus kita pahami. Kemudian ayat ini juga muncul satu pertanyaan yang sering ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Al-Quran, yaitu ayat ini mengindikasikan bahwa Al-Quran itu hanya diturunkan untuk orang-orang Mekah dan orang-orang sekitarnya Mekah, negeri Mekah. Ya Arab lah, gitu. Al-Quran itu bukan untuk seluruh dunia. Kenapa? Karena terminologi atau ayat Al-Quran yang diterjemahkan secara, kalau kita menerjemahkan ayat Al-Quran ini dengan cara kata per kata, pengertiannya atau artinya adalah negeri sekelilingnya. Padahal pengertiannya bukan seperti itu. Al-Quran itu diturunkan memang di Mekah pada orang Arab dengan bahasa Arab, tetapi ayat ini juga yang menjelaskan bahwa itu dikirimkan atau diberikan oleh Allah kepada seluruh dunia, seluruh umat di dunia. Sehingga kenapa di dalam Al-Quran selalu sering disebutkan, ayat-ayat Makkiyah sering menyebutkan ya ayuhan nas, panggilannya kepada manusia, bukan hai orang-orang Arab, bukan. Hai orang-orang Mekah, bukan. Tetapi hai manusia. Tapi ayat ini sering dipelintir oleh orang-orang bahwa ini Al-Quran ini diturunkan untuk Mekah dan negara-negara Arab saja. Yang bukan negara Arab, yang bukan berbahasa Arab, nggak perlu pakai Al-Quran. Ini suatu penyimpangan atau suatu pendapat yang jauh salahnya. Kemudian Al-Quran adalah sesuatu yang tidak tertandingi. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 88 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Allah menjamin bahwa Al-Quran ini sesuatu yang tidak mungkin tertandingi. Sudah berbagai jenis usaha orang untuk menandingi Al-Quran. Kalau kita baca sejarah Al-Quran, itu banyak. Di zaman Rasulullah sendiri, itu banyak orang coba-coba menandingi ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Allah menantang, coba bikin satu ayat, seperumpamaan satu ayat. Nggak usah satu surat lah, satu ayat saja, yang setanding dengan Al-Quran. Pada saat itu orang-orang yang memang orang Arab, yang memang bahasa Arabnya sudah sedemikian tinggi, karena bahasa pada waktu itu sedemikian bagus ya, sastranya, mencoba selama setahun dia tidak melakukan apa-apa, hanya untuk menulis beberapa ayat saja, ternyata tidak bisa. Beberapa waktu pertemuan yang lalu kita sudah coba melihat contoh-contoh yang di zaman sekarang lah kita lihatnya ya. Ada tazkirah dari Ahmadiyah mencoba juga bikin surat tandingan. Pada Ahmadiyah ini ada surat atau ada kitab mereka sendiri yang disebut dengan tazkirah. Bagian ini saya belum sempat kita bicarakan ya. Tapi satu saat nanti kita akan bicarakan masalah ini.
bagaimana kitab Tazkirah itu kita bandingkan dengan Al-Quran. Ya. Kemudian yang sudah kita coba bahas adalah Al-Furqanul Haq, ya, karangan Anis Soros. Pada 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya, kita membahas bagaimana orang-orang mencoba untuk menyesatkan umat Islam. Dan kita sudah lihat perbandingannya, ayat-ayat Al-Furqanul Haq itu, kemudian ayat Al-Quran, dia ada 77 surat. Bagaimana dia menjiplak surat Al-Fatihah yang 7 ayat diringkas jadi 5 ayat. Semua itu adalah karena tantangan yang diberikan oleh Al-Quran. Tapi tidak ada nilai apa-apa. Kita coba lihat kemarin, waktu itu sudah sedikit kita lihat ayat-ayatnya. Nggak berarti apa-apa. Tidak ada arti apa-apa. Padahal Yahudi ini, Anis Soros ini, sudah menghabiskan waktu sekitar 5 tahun untuk menyelesaikan proyek Omega 2000-nya ini, membikin Al-Quran tandingan yang disebut dengan Al-Furqanul Haq. Ya. Tapi tidak punya arti apa-apa. Dibaca orang juga tidak. Ini tandingan-tandingan yang sudah coba dibikin oleh orang untuk menandingi Al-Quran, tapi tidak bisa satupun. Kenapa? Karena memang lain ya. Yang membikin Al-Quran itu adalah Khalik. Yang membikin tandingan Al-Quran adalah makhluk. Yang nggak mungkin lah seorang makhluk bisa menandingi Khaliknya. Kemudian kita lihat dalam ayat Asy-Syu'ara ayat 192 dan sampai 194 dikatakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah, Tuhan semesta alam. Nazzala bihir ruhil amin. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hati Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Ada beberapa item yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa Al-Quran ini memang diturunkan oleh Allah, Rabb, sebagai seluruh alam. Kemudian dia diturunkan melalui Jibril. Dia diturunkan melalui Jibril. Kemudian dia diturunkan ke dalam hati Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang mengaku, dan itu banyak ya, di Indonesia juga ada, dia mengaku bersemedi di gunung apa nih? Apa? Gunung Bunder. Gunung Bunder. Ngaku bersemedi, bertapa di Gunung Bunder, dapat wahyu. Orang geblek. Itu bukan wahyu dari Jibril. Yang jelas itu adalah wahyu dari setan. Yang sekarang ini lagi tren itu adalah dapat bisikan dari eyang. Dapat bisikan dari eyang. Bahkan ada sinetronnya yang lagi tayang sekarang kan. Pengikut eyang. Yang subur, yang syukur, yang apa kek gitu loh. Yang langit segala macam. Mendapat bisikan dari eyang. Entah eyang mana. Sholat aja kagak. Sholat Jumat nggak pernah. Ngakunya sholat Jumat di Masjidil Haram. Nah gimana mau sholat Jumat Masjidil Haram? Kita sholat di sini, sholat Jumat jam 12. Di Masjidil Haram masih jam 8. Kita pulang Jumat, dia katakan, udah sholat Jumat. Iya, saya sudah sholat Jumat di Masjidil Haram. Oh, Masjidil Haram baru jam 8. Nah, ya itu gitu loh. Hebat luar biasa itu. Banyak orang-orang yang seperti itu gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya adalah iblis, setan yang memasukkan, bukan Jibril. Bukan malaikat Jibril. Tapi setan yang membisikkan.
Bisikan dari eyang, bisikan dari inilah, entah wallahualam segala macam. Nah, ini adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu jelas wahyu Allah yang dikirimkan melalui malaikat Jibril dan diwahyukan kepada Rasulullah untuk disebarkan kepada kita umat Muslim. Mushaf Al-Quran itu terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Ya. Nah, 30 juz ini apakah dari zaman Rasulullah? Tidak. Ini ada satu tim. Nanti akan kita bahas pada waktu sejarah perkembangan Al-Quran. Ya. 114 surat, 2.636 ayat. Ya. Tentang nomor ayat, itu ada perbedaan. Ya. Ada yang, kalau saya dulu diajarkan kecil-kecil, itu 6.666 ayat. Ya. 6.666 ayat. Setelah saya lihat-lihat, pelajari lagi, oh dari mana angka 6.666 ayat. Saya juga sudah coba di komputer, saya coba hitung, nggak ketemu 6.666 ayat itu. Dari mana saya juga bingung. Nah, setelah baca-baca, pelajari lagi kitab-kitab, baru saya tahu asalnya dari mana. Ternyata 6.666 ayat itu adalah metode penghitungan. Berbeda metode penghitungannya. Ada ulama yang menghitung jumlah ayat itu berdasarkan kepada pergantian nafas. Ternyata di situ ceritanya. Tapi herannya, saya juga nggak tahu. Mungkin bapak-bapak juga sama barangkali. Waktu kecil-kecil dulu diajarkan berapa ayat Al-Quran itu? 6.236 atau 6.666? 6.666 rata-rata. Waktu ngaji-ngaji kecil-kecil dulu. Saya juga sama. Ternyata 6.666 ayat itu adalah penghitungan dengan perbedaannya cara membaca tarikan nafasnya, pergantian nafas. Jadi bukan ayat-ayatnya, pas dicari juga nggak jelas. Tapi kalau kita menghitung, itu 6.236 ayat. Kemudian ada satu pendapat lagi, yaitu 6.234. Itu yang dihitung oleh Dr. Rashad Khalifah. Ya. Dengan perbedaannya dua ayat itu pada surat At-Taubah. Dua ayat surat At-Taubah yang terakhir. Ya. Itu tidak ada menurut beliau. Karena itu juga maka sebagian ulama berpendapat Dr. Rashad Khalifah ini sudah menyimpang jauh. Bahkan ada beberapa ulama yang sudah mengkafirkan. Tapi terlepas dari itulah, sumbangan kontribusi Dr. Rashad Khalifah terhadap perkembangan ulumul Quran luar biasa sekali. Dialah orang yang pertama yang memasukkan Al-Quran itu ke dalam satu mainframe komputer. Sehingga kita bisa baca sekarang. Dialah orang yang pertama melakukan penghitungan-penghitungan, dan dari perhitungan-perhitungan beliau itulah maka kita dapatkan suatu bukti-bukti autentik yang menjelaskan kodetifikasi Al-Quran. Bagaimana surat, hubungan surat dengan ayat, jumlah surat, jumlah ayat, nomor surat, nomor ayat, yang bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat itu bukan semena-mena karena kemampuan atau intuisi manusianya, tetapi pasti itu mendapatkan bimbingan dari Allah pada saat mengumpulkan Al-Quran itu menjadi satu mushaf. Dengan jasa Rashad Khalifah inilah maka semua itu bisa terbongkar. Dialah yang pertama memasukkan Al-Quran ini ke dalam komputer dengan menghabiskan waktu sekian tahun penelitiannya. Walaupun pada ujung akhirnya Rashad Khalifah ini karena perbedaan dua ayat itu, dia oleh sebagian para ulama dikatakan sudah melewati batas. Tapi kita tidak akan membahas masalah itu. Tapi yang jelas bahwa kita bisa tahu, mengerti, paham sedikit tentang hal-hal yang seperti ini. Ini adalah perbedaan dalam ayat saja.
Kemudian dari sisi turunnya ayat itu Al-Quran dibedakan atas dua, yaitu adalah periode Mekah, dua periode ya. Periode Mekah yang disebut dengan surat-surat Makkiyah itu terdiri atas 86 surat ya, terdiri atas 86 surat. Kemudian periode Madinah ya, atau surat-surat yang digolongkan kepada Madaniyah itu terdiri atas 28 surat ya, terdiri atas 28 surat. Kita lihat ini Mushaf Utsmani. Ini adalah urutan Al-Quran ya. Kalau yang kita biasa lihat ini adalah ini ya, Al-Quran dengan susunan urutan seperti ini. Surat ayat, surat yang pertama adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah paling kiri atas ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu nomor suratnya nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 114. Dan diakhiri dengan surat An-Nas, ayat surat yang ke-114. Ini adalah urutan surat-surat yang kita dapatkan dalam mushaf kita yang sekarang. Tetapi Al-Quran itu tidak diturunkan seperti ini, tetapi dengan kronologis yang berbeda. Ini dia kronologisnya ya. Surat yang pertama, surat Al-Alaq, itu adalah nomor suratnya dalam Al-Quran ini nomor 96 ya. Itu yang menempati kronologis pertama. Kemudian yang kedua Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudatsir. Kemudian ada Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah urutan yang kelima diturunkan. Kemudian ada Al-Lahab, At-Takwir, sampai yang terakhir itu adalah surat An-Nasr. Kalau kita lihat, ini dia kategorinya. Surat Makkiyah yang terakhir itu adalah surah Al-Mutaffifin. Ya, surah Al-Mutaffifin. Itu Makkiyah yang terakhir. Kemudian setelah itu baru yang sebelah kanan bawah ya Pak, yang nomor yang dekat-dekat yang kuning-kuning. Nah, yang kuning itu adalah Madaniyah. Ya. Nah, yang ingin saya lihatkan satu hal ini. Ayatnya semua sama. Kalau dengan cara penghitungan seperti ini, ya, ayatnya surah Al-Makkiyah itu terdiri atas 4.613 ayat. Ya. Kemudian surah Madaniyah itu terdiri atas 1.623 ayat. Kemudian totalnya adalah 6.236 ayat. Ya. Tetapi ada pandangan lain. Ya. Ada pandangan lain yang menyebutkan bahwa Makkiyah itu adalah 4.780 ayat. Madaniyah itu terdiri atas 1.456 ayat. Totalnya sama, 6.236 ayat. Kok bisa beda? Kok bisa beda? Al-Qur'annya sama. Timbul pertanyaan kita kan, kok bisa beda? Satu berpendapat, dan itu jauh bedanya. 4.613 dengan 4.780 Makkiyah. Kenapa? Karena pengklasifikasian Makkiyah dan Madaniyah ini bukan dari Rasulullah. Ini pengklasifikasian Makkiyah ini adalah oleh para ulama. Dari apa para ulama membedakannya Makkiyah dan Madaniyah? Ada kriterianya. Kapan dikatakan Makkiyah, kapan dikatakan Madaniyah? Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Parameter-parameternya ini, kriteria-kriterianya ini. Oh, dari kriteria ini si A, ulama A berpendapat, sekelompok ulama A berpendapat bahwa ini masuk Makkiyah. Oh enggak, ini masuk Madaniyah. Sah-sah saja. Karena bukan level Rasulullah menyampaikannya.
Ini yang menyebabkan timbulnya perbedaan. Kenapa? Karena ada kriteria yang ditetapkan belakangan. Apa kriterianya? Ini yang ingin kita sampaikan. Kenapa berbeda? Karena surat-surat Makkiyah itu punya tanda-tanda. Jadi penggolongan Makkiyah dan Madaniyah dibikin dulu kriterianya. Makkiyah itu seperti ini. Madaniyah itu seperti ini. Ya. Nah, ayat-ayat yang memenuhi kriteria itu digolongkan kepada Makkiyah dan Madaniyah. Pada level ini, pada tahap ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Apa tanda-tanda surat Makkiyah? Setiap surat yang ada surat as-sajadahnya itu digolongkan kepada Makkiyah. Kemudian setiap surat yang ada lafaz kalla kecuali pada bagian akhir Al-Quran. Ini digolongkan kepada surat Makkiyah. Setiap surat yang terdapat ya ayuhan nas kecuali surat Al-Hajj. Kemudian yang keempat, kriteria yang keempat, setiap surat yang terdapat kisah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah masuk Madaniyah. Nah, setiap surat-surat yang terdapat kisah nabi dan umat-umat terdahulu itu masukin ke dalam surat Al-Makkiyah. Kemudian setiap surat yang terdapat kisah Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah. Kemudian yang keenam, setiap surat yang dimulai dengan huruf hijaiyah kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Serta yang diperselisihkan adalah surat Ar-Ra'du. Ya. Ar-Ra'du termasuk surat yang ada huruf hijaiyah pada bagian awalnya. Ya. Tetapi ulama berbeda pendapat. Mengatakan bahwa ada yang berpendapat bahwa ini Makkiyah, ada yang berpendapat ini Madaniyah. Ya. Kenapa? Karena ada irisan. Dia bisa juga ditarik ke Makkiyah, dia juga bisa ditarik ke Madaniyah. Kemudian spesifikasi konten atau konten surat Makkiyah menyangkut prinsip-prinsip keimanan, masalah tauhid, misi Rasulullah, kebangkitan dan balasan, kemudian hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain. Jadi yang konteksnya adalah tauhid. Yang konteksnya adalah tauhid. Ini tergolong kepada surat Makkiyah. Kemudian prinsip-prinsip umum tentang syariah dan akhlak, yang umum-umum saja. Kemudian ayatnya relatif pendek-pendek, maka maknanya mendalam, sifatnya puitis, dan mudah menyentuh kalbu. Ini konten daripada surat-surat Makkiyah. Kita percepat saja. Kemudian surat Madaniyah, tanda-tanda surat Madaniyah itu adalah setiap surat terhadap kewajiban ibadah atau larangan-larangan. Jadi kalau banyak ayat itu, surat itu banyak mengandung kewajiban ibadah atau larangan-larangan, kaifiat dan segala macamnya, itu digolongkan kepada surat Madaniyah. Kemudian setiap surat yang padanya terdapat sebutan orang-orang munafik, kecuali surat Al-Ankabut. Al-Ankabut tentang laba-laba ya. Ini pertengahan. Kenapa? Karena itu turunnya pada saat Rasulullah hijrah. Setiap surat yang terdapat sebutan orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut. Kemudian yang ketiga adalah setiap surat yang berisikan bantahan terhadap ahli kitab. Ini juga digolongkan kepada surah Madaniyah. Jadi kalau Bapak lihat kriteria-kriterianya akan banyak kemungkinan overlap, ya, akan banyak kemungkinan overlap. Kemudian spesifikasi atau konten dari surat Madaniyah, isinya itu menerangkan syariah, peraturan-peraturan tentang ibadah dan muamalah dalam segala aspek kehidupan manusia. Kemudian ayat-ayatnya relatif panjang-panjang. Ayatnya relatif panjang-panjang. Ini tanda-tanda dan spesifikasi atau konten surat Madaniyah. Nah, saya ingin memperlihatkan satu yang baru juga ditemukan oleh orang tentang korelasi antara Makkiyah dan Madaniyah. Pada waktu membuat
mengklasifikasikan surat Makkiyah dan Madaniyah ini, orang belum tahu ini, Pak. Baru belakangan orang mengerti bahwa sebenarnya apa yang digolongkan itu punya satu keseragaman, punya satu rahasia. Salah satunya adalah ini. Kalau kita banding antara urutan mushaf, urutan yang ada sekarang, susunan Al-Quran, urutan yang mushaf sekarang, dengan susunan urutan kronologis, maka akan kita lihat satu keseimbangan yang luar biasa. Al-Quran terdiri atas 114 surat. Kalau mushaf yang sebelah kiri, itu ada 57 surat ganjil, 57 surat genap. Pasti ya, kalau jumlahnya 114, maka pasti ada 57 surat bilangan ganjil, 57 surat bilangan genap. Nomor surat loh Pak, bukan ayat ya, nomor surat. Pasti ya, karena dari 114 dibagi dua, pasti 57 kan? Sebagian setengahnya ganjil, setengahnya genap. Ya. Itu normal. Yang nggak normal itu ini. Ternyata dari 57 surat bilangan ganjil itu, jadi surat nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor ini, terlihat satu konfigurasi. 57 surat ganjil itu ternyata 43-nya itu adalah Makkiyah. Dan 14-nya itu adalah Madaniyah. Kemudian 57 surat bilangan genap, itu ternyata 14-nya adalah Madaniyah, 47-nya adalah Makkiyah. Satu keseragaman, jelas. Antara, sekarang kita lihat, ini kan kita belum cerita itu tadinya, Makkiyah Madaniyah itu. Hanya bagi aja, ganjil sama genap. Nggak ada korelasi sebenarnya. Ternyata itu ada 14 Madaniyah, 43 surat Makkiyah. Sama ternyata untuk yang genap. Ternyata sama untuk yang genap. Bapak boleh lihat nanti dalam Al-Quran, coba-coba hitung sendiri. Ini udah dihitung oleh orang. Kita lihat lagi. Ternyata konfigurasi yang sama itu ada juga di dalam urutan kronologis dan persis sama dengan urutan yang ada sekarang. 57 surat ganjil di dalam surat kronologis, itu 43-nya adalah Makkiyah, 14-nya adalah Madaniyah. Yang bilangan genap juga sama, 14 Madaniyah, 14 Makkiyah. Itu kan gak ada korelasi Pak antara kronologis surat yang diturunkan secara kronologis, secara turunnya Al-Quran, dengan surat yang diturunkan, yang ditulis atau yang disusun sekarang, itu nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya sama sekali. Kenapa? Karena kalau kronologis itu didasarkan kepada turunnya ayat. Kapan ayat itu turun? Sementara ayat Al-Quran yang kita dapatkan sekarang itu disusun berdasarkan pada hafalan Rasulullah, yang setiap tahun Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril mencek hafalannya. Satu ayat yang diturunkan, kemudian Jibril mengatakan, letakkan surat ayat ini sebelum ayat ini dan setelah ayat ini. Selalu begitu, dan setiap tahun dicek oleh Rasulullah, oleh Jibril hafalan Rasulullah, dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Pada saat satu ayat turun, maka Rasulullah menyampaikan, letakkan ayat ini sebelum ayat ini dan setelah ayat ini. Nanti akan, waktu kita membahas masalah sejarah turunnya Al-Quran, kronologis Al-Quran, kita akan paham ini. Jadi antara urutan mushaf dan urutan kronologis itu nggak ada hubungan. Ternyata ada satu yang simetris luar biasa, seimbang. Inilah Al-Quran yang sangat seimbang. Nanti pada bagian-bagian yang lain, pada saat kita membahas, mungkin setelah kajian ini, saya merencanakan untuk membahas masalah kodetifikasi Al-Quran. Itu ternyata luar biasa Al-Quran. Bagaimana mukjizat Allah yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat Allah yang paling tinggi dan paling besar. Kita hanya melihat sedikit saja dari kodetifikasi, karena itu bagian yang diragukan oleh manusia. Mungkin manusia tidak ragu
dengan Al-Quran ini sebagai wahyu Allah. Tetapi manusia, sebagian manusia yang hasad dan dengki kepada Islam, itu meragukan susunan Al-Quran yang ada sekarang. Kenapa? Karena susunan Al-Quran ini itu dibikin atau disusun oleh para sahabat. Ada campur tangan para sahabat di situ. Kita tahu dalam sejarah zaman Utsman bin Affan itu mulai disusun, bahkan di zaman Abu Bakar itu disusun, zaman Umar disimpan, kemudian zaman Utsman baru dituliskan kembali. Ada timnya yang menyusun, dan tim ini manusia. Ini yang sering dipertanyakan oleh orang. Suatu saat akan kita bahas, mungkin setelah kajian ini kita akan bahas kodifikasi Al-Quran dalam rangka masih konteks kita bicara tentang Al-Quran. Sudah jam 6. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi pertama ini tentang pembahasan kita tentang Al-Quran. Ini baru pengenalan saja. Dan saya yakin bagian yang ini sudah bapak-bapak semuanya sudah khatam, lebih hafal daripada saya. Tapi konsepnya adalah kita mengulang kembali. Jadi kita mengingat-ingat kembali. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Sedikit waktu kita masih punya. Ini teknologi lagi. Ringback tone ya, boleh nggak? Ini masih ada perbedaan pendapat, kontradiksi. Ya. Boleh nggak Al-Quran itu dijadikan ringback tone? Kalau melihat dari fungsi Al-Quran itu nggak selayaknya. Ya. Bagi yang berpendapat mengatakan tidak boleh ya. Bagi yang mengatakan tidak boleh, alasannya adalah tidak menempatkan Al-Quran itu pada porsi yang sebenarnya. Menjadikan ringback tone, Al-Quran itu jadikan pengingat aja, nada panggil. Dari sisi itu, pendapat itu mengatakan tidak boleh. Ya. Tapi bagi yang berpendapat boleh-boleh saja, mengatakan bahwa tidak ada larangan. Al-Quran tidak menyebutkan satu larangan. Tidak ada larangan. Karena itu sifatnya muamalah. Sifatnya sosial, sifatnya bukan sesuatu yang sifatnya akidah, bukan sesuatu yang sifatnya syariah. Bukan sesuatu yang sifatnya mahdoh. Karena apa? Keumuman dari usul fikih menyebutkan bahwa semua asalnya yang bukan mahdoh itu adalah boleh, kecuali yang dilarang. Nah, temuan dilarangnya itu nggak ada. Nggak ada hujah yang melarang secara ketat. Bahwa secara jelas ya memang pasti saja tidak ada, karena zaman Rasulullah belum ada ringback tone, belum ada HP, ya pasti saja tidak ada. Nah di sini titik temunya. Ya terserah kita mau pendapat yang mana, tapi apakah menurut kita kira-kira pantas nggak menjadikan Al-Quran yang dimuliakan wahyu Allah itu sebagai bunyi-bunyian ringback tone? Lantas apa bedanya dengan lagu wali atau lagu ungu yang kita jadikan ringback tone? Mungkin maksudnya adalah supaya kita dekat dengan Al-Quran. Itu baik. Tapi kalau dekat dengan Al-Quran itu harusnya bukan dengan cara begitu ya, tapi dengan cara membacanya. Jadi janganlah kita menyamakan wahyu Allah dengan lagunya ungu. Kasihan banget gitu loh. Itu saja barangkali. Ya, benar. Tapi ada saya koreksi sedikit boleh ya Pak ya? Yang tidak dibolehkan itu membaca Pak. Mendengarkan Al-Quran di toilet boleh, asal jangan ikut baca. Nah sekarang begini, kita ke toilet, ada orang muterin kaset di luar toilet. Kita dengar kan? Dengar. Tapi kan itu kan suaranya udah ada di dalam Kak, karena nggak ada semua HP. Iya. Itu salah satu pendapatnya. Nah. Artinya equipment kita ya, equipment kita yang kita bawa, Nah, di situ benar. Tetapi saya hanya meluruskan tadi bahwa bukan tidak boleh mendengar, tetapi yang alat yang kita bawa masuk ke dalam toilet. Ya, kalau dari sisi itu ya. Artinya penghargaan kita terhadap Al-Quran. Sama saja dengan apakah Al-Quran ini kita boleh bawa ke dalam toilet. Ya.
Ya, walaupun kita mengatakan bahwa ini bukan Al-Quran, ini mushaf, ya, tulisan Al-Quran, tapi penghargaan kita terhadap mushaf Al-Quran, ini yang perlu dipertanyakan. Cukup ya Pak ya? Tidak menjawab ya? Ada lagi? Silakan. Kalau tidak, kita cukupkan pada subuh ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada 2 minggu yang akan datang. Masih dalam topik yang sama dengan pokok bahasan yang berbeda. Semua yang benar datangnya dari Allah. Semua yang salah adalah karena kebodohan saya sebagai manusia yang jahil, yang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.